CCTV menunjukkan detik-detik diplomat Kemlu ditemukan tewas di kamar indekos. Dua orang yang pertama kali membuka kamar menjadi saksi penting memastikan penyebab kematian. Kuasa hukum Misri, perempuan yang menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi, meminta agar kliennya dapat menjadi justice kolaborator. Komisi Kepolisian Nasional meminta Polri segera mengumumkan hasil gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Kompolnas mengklaim penyidikan sudah kredibel. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Papua, saudara. Pesawat Alda Air tergelincir di Bandara Mulia Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis pagi. Tidak ada korban dalam insiden ini. Masih ganjal di bawah. Ya. Sudah bisa nih. Pesawat dengan nomor registrasi PKDLA ini sebelumnya terbang dari Bandara Wamena tujuan Bandara Mulia membawa BBM seberat 1.100 kg. Pesawat terbang dalam kondisi normal namun tiba-tiba mengalami pecah ban kanan saat mendarat hingga tergelincir dan keluar ke kanan landasan pacu. Pilot dan co-pilot selamat dan tidak terluka. Selamat siang rekan-rekan media. Sore ini di Bandara Mulia hari Kamis tanggal 10 Juli, pesawat udara Alda Air PKDLA tergelincir. Kami mendapatkan rekaman eksklusif detik-detik penemuan jasad diplomat muda yang ditemukan tewas dalam kamar indekosnya. Inilah isi rekaman CCTV dua pria yang berada di depan kamar korban. Dengan tenang, dua pria di depan kamar korban mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tidak kunjung menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun saat pintu terkunci rapat, alhasil salah seorang pria yang diduga menjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tidak bisa dihubungi. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari sejumlah bukti dalam penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa sidik jari dan CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga
ahli forensik terkait ke beliau dan di dalam sendiri kan gitu. Akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Apakah obat-obat ini minum atau gimana kan gitu kan? Siapanya udah ketahuan belum Pak? Belum, masih kan barusan masih diproses ini. Universitas Gadjah Mada meminta agar kasus kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan diusut tuntas. UGM menilai kematian alumnus program studi ilmu hubungan internasional UGM itu tidak wajar. UGM menyampaikan duka cita dan belasungkawa atas kematian salah satu alumni Visipol terbaik. Wakil Rektor UGM Ari Sujito dalam pernyataan tertulisnya menyebut kita kehilangan sosok alumni berprestasi yang memiliki karir yang baik. Kami berharap meninggalnya almarhum yang nampak tidak wajar perlu diusut tuntas demi kemanusiaan dan tanggung jawab perlindungan negara pada warganya. Duka menyelimuti keluarga Arya Daru Panguyunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekosnya Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Panguyunan dimakamkan di rumahnya di Bantul, Yogyakarta. Keluarga menyebut Arya Daru tak memiliki riwayat medis ataupun sering mengkonsumsi obat tertentu. Ia juga tidak pernah bercerita soal tekanan ataupun kesulitan yang ia alami dalam pekerjaan. Menjadi saksi untuk kasus PPDU yang ada di Jepang ya. Tahun berapa Pak? Udah lama kasusnya, sudah lama dan kasusnya sudah selesai. Katanya ada kasus judi online yang akan jadi saksi beliau, bener Pak? Enggak. Jadi almarhum lebih banyak bertugas di bidang-bidang tadi ya, pemulangan anak-anak pelantar, ya, terus evakuasi dan sebagainya. Kementerian Luar Negeri menyatakan duka mendalam atas kematian diplomatnya Arya Daru Panguyunan. Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Yuda Nugraha menyebut almarhum pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun, terkait penyebab kematiannya masih harus menunggu penyelidikan polisi. Sekali dua kali nih Mas, namanya stres itu kan kita tidak pernah tahu. Nah saya juga nggak ada, maksudnya tidak ada history medical check up-nya segala macam, saya juga nggak ada gitu. Jadi saya nggak bisa konfirmasi lebih lanjut. Cuman yang saya tahu beliaunya itu jarang sakit, excited gitu loh. Anak itu seneng, jadi cerita dia penugasan di Timor Leste itu tuh dia menceritakan dengan sangat antusias. Dan mau keberangkatannya ini juga antusias ya? Antusias Mas. Ke Helsinki. Iya, antusias betul. Cerita. Arya Daru Panguyunan mengakhiri tugas sebagai diplomat muda di Kementerian Luar Negeri setelah ditemukan tewas tak wajar di kamar indekosnya Menteng, Jakarta Pusat. Penemuan jasad Arya Daru berawal dari kecurigaan sang istri yang sulit menghubungi korban. Arya Daru Panguyunan dikenal sebagai diplomat muda berprestasi. Terakhir, ia dipercaya menjabat sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Ada sejumlah kejanggalan dalam kematian diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Bagaimana penyidik harus mengusut hal ini? Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Kompas Petang. Pak Ito, ini kan kita tadi sudah menayangkan bagaimana CCTV awalnya jasad diplomat muda ini ditemukan. Apa yang bisa Anda baca dari rekaman CCTV ini? Yang pertama mungkin CCTV itu kan hanya merupakan satu alat bukti pendukung ya. Tapi yang paling menentukan ini adalah dari hasil pemeriksaan forensik. Jadi di sini kedokteran forensik Mbak, itu adalah bagaimana menentukan penyebab yang bersangkutan meninggal dan waktu. Ya waktu yang bersangkutan almarhum itu meninggal. Kemudian yang kedua adalah jejak digital. Nanti tentunya polisi akan menelusuri jejak digital
baik dari percakapan atau komunikasi almarhum. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di TKP kan, saya mendengar dari teman-teman penyidik bahwa tidak ditemukan sidik jari lain, tapi itu kan baru informasi awal. Jadi akan sangat terlalu dini kalau kita mengatakan penyebab kematian. Yang jelas, yang bersangkutan itu kan meninggal dengan tubuhnya ada di mukanya dilakban, kemudian diselimuti dengan selimut ya. Kemudian juga tentunya dari CCTV itu kita lihat apakah memang ada gambar-gambar lain ataupun adegan-adegan lain selain 2 orang yang masuk ke ruangan ke tempat tersebut. Nanti akan dikaitkan kapan yang bersangkutan itu masuk dan kapan istrinya itu mencoba menghubungi yang bersangkutan. Kan pasti akan ada jejak digital. Demikian, Pak. Ya, selain jejak digital yang masih terus didalami, sebagai mantan Kabar Reskrim, terkait dengan temuan jasad korban yang terlakban, apa yang bisa Anda baca ketika jasad ditemukan terlakban? Ya, kita kalau lihat dari segitiga pembuktian, kan tentunya di sana harus lihat TKP. Yang kedua juga harus alat bukti. Alat buktinya, bukti-bukti ini kan yang sementara dicari adalah dari sidik-sidik jari. Kemudian yang kedua juga ada medical record. Apakah dari medical record yang bersangkutan dengan meminum obat itu, apakah ada dampak bagi kesehatan yang mungkin bisa menyebabkan hal yang fatal bagi kesehatan yang bersangkutan. Ini tentunya masih didalami terus, Mbak. Dan menurut saya juga sudah bicara dengan beberapa teman ya, yang memang sudah ahli. Sekarang sudah dilibatkan beberapa penyidik yang memang senior yang menangani permasalahan ini, dan Barreskrim pun sudah sekarang melakukan supervisi dengan memperbantukan beberapa penyidik senior. Karena ini kan merupakan sesuatu yang mungkin ada berbagai kemungkinan. Saya kan pernah bertugas sebagai duta besar ya, Pak ya. Betul. Itu yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang ya. Itu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Dan korban TPPO ini kan mereka punya jaringan, punya sindikat. Ini tentunya akan menjadi salah satu objek daripada penyelidikan ya dari teman-teman baik dari Polsek, Polres maupun Polda di supervisi oleh Barreskrim. Demikian, Mbak. Jadi latar belakang dari diplomat muda ini yang kerap kali ditugaskan untuk menangani TPPO bisa saja menjadi alasan dari ditemukannya tewas ini? Ya, berbagai kemungkinan, Mbak ya. Pengalaman saya pada saat menangani korban yang tidak ada sama sekali tersangka ya. Maksudnya tersangkanya saat itu yang bersangkutan ditemukan secara tunggal ya. Tentunya kita harus mengambil dari beberapa kemungkinan. Salah satunya dari profesi yang bersangkutan. Nanti dia akan ditelusuri ya. Tentunya akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kasus-kasus yang sudah ditangani. Saya yakin bahwa teman-teman penyidik itu mereka juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat. Ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja. Pasti itu salah satu juga. Tapi yang paling utama di sini adalah bagaimana hasil uji forensik ya, baik kedokteran forensik maupun digital forensik. Pak Ito, artinya ini bisa berkaitan dengan jaringan internasional seperti itu? Sangat mungkin ya, sangat mungkin karena kan kita nggak tahu sekarang kan bagaimana cara mengakhiri hidup seseorang yang menjadi sasaran itu kan bisa dengan berbagai cara ya. Nah ini kan tadi saya sampaikan, orang meninggal itu tentunya adalah dengan sesuatu yang mengakibatkan kondisi-kondisi daripada alat-alat dalam tubuhnya itu mengalami sesuatu yang menyebabkan kematian. Nah ini kedokteran kehakiman ini yang melakukan otopsi itu pasti akan melakukan satu otopsi yang sangat cermat ya, karena kita juga tidak bisa mengatakan mengandai-andai ya tanpa ada satu keterangan dari saksi ahli. Kan selama ini secara fisik tidak ditemukan unsur kekerasan. Tapi kan kita belum melihat apakah ada hal-hal yang membuat organ tubuhnya itu fatal sehingga meninggal, misalnya karena racun, apakah karena vitamin, ataukah ada obat-obatan. Ini yang tentunya sekarang mereka dari kedokteran kehakiman ini sekarang sedang
kedokteran forensik sedang melakukan penyelidikan yang intensif. Pak Ito, kalau kita lihat dari rekaman CCTV saat pertama kali jasad ditemukan, ini kan bisa dikatakan tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam. Apakah nanti penyidik juga akan meneliti, mendalami terkait dugaan-dugaan, tidak hanya dugaan bunuh diri, tapi juga ada dugaan pembunuhan mungkin? Ya pasti kan tadi ada kecurigaan. Kecurigaan tentunya harus dibuktikan dengan fakta-fakta. Salah satu diantaranya adalah CCTV. CCTV itu kan kelihatan bagaimana orang itu masuk, kapan orang itu masuk, dan itu nanti akan dikaitkan dengan waktu kematian daripada korban. Kalau misalnya orang masuk, kemudian waktu kematian korban sesudah waktu yang dimana orang itu masuk, kan bisa disimpulkan bahwa korban itu masih hidup pada saat orang itu masuk. Nah, ini akan menjadi objek daripada penyelidikan daripada penyidik. Jadi antara waktu kematian dengan waktu dua orang ini masuk, kemudian dengan waktu istrinya menghubungi, kepada siapa menghubungi, kemudian orang yang dihubungi ini melakukan apa, tentunya ini akan ditelusuri terus, Mbak, sehingga kita bisa lihat daripada waktu kematian dan CCTV itu salah satu juga jam berapa itu memasuki tempat tersebut. Kenapa mereka memasuki, apakah memang ada komunikasi antara istri dengan mereka. Nah, ini yang akan menjadi objek penyelidikan daripada penyidik, menurut saya demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim yang sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mbak. Usai jeda saudara, sesosok jasad tanpa identitas ditemukan di aliran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Jakarta Selatan Rabu sore. Saat dievakuasi, sebagian anggota tubuh korban sudah tidak utuh. Kuasa hukum istri perempuan yang menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang melibatkan dua atasannya meminta agar kliennya dapat menjadi justice kolaborator. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sesosok jasad tanpa identitas ditemukan di aliran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Jakarta Selatan Rabu sore. Saat dievakuasi, sebagian anggota tubuh korban sudah tidak utuh. Warga Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad di aliran Kali Ciliwung. Saat ditemukan, posisi jasad tertelungkup tanpa busana. Polisi dan petugas Dinas Gulkarmat serta BPBD Sektor Pancoran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad tersebut. Usai dievakuasi, diduga korban berjenis kelamin laki-laki. Siap, Bang, ini kita bawa ke ini. Saat ini mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati, masih proses otopsi. Untuk diketahui memang jenis laki-laki, namun untuk diketahui ini keluarga dari si A, si B-nya mana kita belum ketahuan saatnya. Nanti tunggu proses dari Rumah Sakit Keramat Jati. Namun itu dari Megamendung, ya, dari wilayah Megamendung, karena ada indikasi pada saat itu hanyut banjir, dimungkinkan mereka mayat tersebut hanyut sampai di wilayah Pancoran, tepatnya di Kali Ciliwung, Rawajati. Beralih ke informasi lain saudara, kuasa hukum istri perempuan yang menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang melibatkan dua atasannya meminta agar kliennya dapat menjadi justice collaborator. Saat ini pihaknya masih menunggu jawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Misri merupakan perempuan asal Jambi yang diajak tersangka untuk menemani di privat villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Kuasa hukum menilai Misri adalah saksi kunci atau saksi mahkota yang mengetahui siapa pelaku penganiayaan hingga Nur Hadi tewas di villa itu. Maksud mengakui ini bagaimana? Apakah dia harus mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan atau dia menceritakan yang sebenarnya menurut versinya dia? Kalau mengikuti apa mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan, mungkin kami tidak akan mengajukan justice collaborator ternyata. Tapi kami akan tetap mengajukan itu.
nanti biar LPSK yang akan mempertimbangkan. Dinilai dalam draft permohonan justice kolaborator itu kami tetap berpendapat bahwa apa yang disangkakan itu adalah tidak benar. Kami kutip dari media sosial YouTube milik Misri Puspitasari. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Misri sempat merintis karir di dunia modeling. Dari channel YouTube itu, tampak Misri sempat mengikuti Jambi Fashion Festival di tahun 2019. Ia juga sempat mempromosikan kopi dan wisata Jambi. Sementara itu, tim penyidik Mabes Polri turun tangan memeriksa para tersangka di rutan Polda NTB. Dalam penyelidikannya, seluruh tersangka terindikasi berbohong atas kematian Brigadir Nur Hadi. Akibatnya, polisi kesulitan menentukan siapa pelaku utama pembunuhan Nur Hadi. Menanggapi kecurigaan publik adanya rekayasa penahanan, Polda NTB menegaskan 2 perwira polisi yakni YG dan HC benar-benar ditahan di rutan Polda NTB. Memang benar sudah ditahan. Iya, tetap dia ada di sini. Tidak ada itu kita sembunyi-sembunyi, terbuka. Ya. Untuk apa kita bohongi masyarakat? Berdasarkan rekomendasi dari tim medis bahwa dia bisa melaksanakan penahanan, baru kita terima. Jadi kalau yang kemarin itu baru penyerahan untuk dilakukan serah terima dari penyidik ke petugas jaga tahanan. Jadi nggak bisa langsung dikasih baju tahanan? Nggak bisa itu. Nanti saya dong melanggar hak dari tahanan, sedangkan ada aturan yang mengaturnya. Kompolnas meminta kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang dibunuh oleh atasannya ditelusuri dengan cermat. Komisioner Kompolnas Hairul Anam mengatakan kasus ini perlu penyidikan mendalam untuk membuktikan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Jika terbukti ada tindak pidana, maka pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Hal ini guna memberi efek jera dan menghindari kejadian serupa terulang. Ini memang harus dipidana seberat-beratnya. Ada 2 dimensi dalam konteks pidana seberat-beratnya. Dimensi pertama adalah pelakunya adalah anggota polisi sendiri. Ya, bagaimanapun juga anggota polisi kita berharap memang tidak melakukan kejahatan karena dia tahu aturan-aturan yang mengatur tidak membolehkan kejahatan sehingga harus ada pemberatan. Yang berikutnya dimensi kedua adalah korbannya juga polisi, di mana negara melakukan investasi banyak untuk membuat sebuah anggota polisi sehingga bisa menjaga kita semua yang nggak boleh dihilangkan begitu saja nyawanya. Sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Polisi telah menetapkan seorang perempuan Misri menjadi salah satu tersangka dalam kasus kematian seorang polisi yang dibunuh oleh atasannya. Misri menjadi salah satu orang yang sempat merekam Brigadir Nur Hadi sebelum tewas di tangan atasannya. Lalu seberapa besar peran dari Misri dan menjadi saksi mahkota dalam kasus ini, kita bahas bersama dengan pengamat kepolisian dari ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat petang Pak Bambang, semoga sehat selalu. Selamat petang, Bu Jino. Ya, Pak Bambang, ini kita melihat bahwa ada 2 tersangka, yakni juga sebagai perwira polisi dan saat ini sudah di PTDH atau dipecat dan juga ditahan. Namun polisi hingga saat ini belum mengungkap sebenarnya apa motif pembunuhan ini terjadi. Ya, memang agak aneh ya bagi nalar publik karena kasus ini kan sudah terjadi 14 April yang lalu, kemudian baru kasus peristiwa kematiannya 14 April, kemudian terungkap mulai 1 Mei kan, artinya sudah hampir 1,5 bulan kasus ini bergulir. Tetapi kepolisian daerah NTB seolah-olah mengulur-ngulur waktu untuk menetapkan para terduga tersangka ini dan menentukan siapa pelaku dari pembunuhan Brigadir Nur Hadi ini. Dalam konteks peristiwa ini ada 2 tersangka dari kepolisian, 1 dari masyarakat sipil. Artinya masyarakat sipil ini memiliki peran yang lemah ya, dan dominasi
anggota kepolisian pada masyarakat sipil ini tentu akan sangat mempengaruhi kesaksian-kesaksian, apalagi peran masyarakat sipil ini juga masuk dalam penersangkaan yang disampaikan oleh kepolisian seperti itu. Apa peran Misri ini, peran masyarakat sipil ini yang harusnya lebih didalami lebih dulu seperti itu untuk membuka kasus ini. Karena kalau tidak nanti akan terus berputar-putar seperti itu. Ya, Pak Bambang, kita mengingat bahwa di tahun 2022 silam mengingat kasus dari Ferdy Sambo, terkait dengan kasus ini juga kita melihat ada dugaan relasi kuasa karena melihat atasannya ini merupakan seorang Kasubdit Paminal Propam pada saat sebelum dipecat dan korban merupakan anggota dari Propam sendiri. Anda melihat seperti apa dari kasus ini? Apakah ada unsur dugaan relasi kuasa dan berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh Kompol Y atau yang menjadi tersangka saat ini? Sangat memungkinkan ya, apalagi dalam proses penyelidikan ini mereka juga diketahui mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti itu. Artinya fungsi Propam ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, antara bawahan dan atasan ini terjadi problem. Dan tidak menutup kemungkinan relasi kuasa dominasi atasan pada bawahan ini sangat kental dalam kasus ini seperti itu. Makanya kalau kemudian di situ ada unsur narkoba, akhirnya muncul asumsi kemana-mana. Apakah ini adalah dalam upaya menutupi jaringan narkoba yang lebih luas atau hanya sekedar kecemburuan saja? Karena informasi yang tersampaikan di luar kan ini karena korban meninggal ini melakukan tindakan merayu salah satu tersangka, misalnya seperti itu. Iya. Dan dari temuan dari ahli forensik bahwa korban mengalami luka di bagian leher, kemudian patah tulang juga di bagian leher, luka kepala, punggung hingga bagian kaki. Artinya ada penganiayaan berat di sana dan dugaan ini juga bisa mengarah ke pasal pembunuhan berencana atau pasal 340. Namun kita melihat bagaimana adanya tersangka dari warga sipil dan sejauh mana dari kesaksian ini menjadi saksi kunci dan juga dari kuasa hukum tadi bisa menjadikan dia sebagai justice collaborator. Ya, makanya peran masyarakat sipil ini kan sangat lemah dalam konteks penyelidikan kan sangat lemah. Upaya-upaya intimidatif pada saksi itu seringkali dilakukan oleh penyidik kepolisian. Maka peran dari salah satu anggota, salah satu tersangka ini apa itu harus lebih dijelaskan. Apakah ketiga-tiganya melakukan pengeroyokan, misalnya melakukan tindakan kekerasan bersama-sama atau seperti apa? Itu yang sebenarnya harus dijelaskan. Benar yang seperti disampaikan oleh pengacara anggota masyarakat sipil ini bahwa ini layak untuk menjadi justice collaborator. Ya, maka apakah Propam Polri perlu turun tangan langsung ini untuk mengusut kasus ini, Pak? Ya, untuk menjaga objektivitas seharusnya memang Mabes Polri turun ya. Tapi saya melihat Barreskrim sudah turun. Propam memang juga seharusnya segera turun. Dan yang lebih penting lagi, LPSK juga harus segera melindungi saksi ini seperti itu. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari kasus ini dan juga kita melihat apakah ada unsur dari motif relasi kuasa atas kematian dari Brigadir Nur Hadi. Terima kasih atas perspektif Anda bersama kami, Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Jawa Barat menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana besok terkait laporan kasus dugaan video asusila.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan kasus video asusila yang menyeret nama Lisa ini dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia ke Ditresiber Polda Jawa Barat. Polisi mengatakan telah mengumpulkan bukti pelaporan. Lisa sebelumnya terlibat perkara perdata saling gugat dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Yang melaporkan videografi yang ada di situ itu diterima oleh Polda Jabar dan saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi. Saksi ini yang kita dapatkan terlebih dahulu adalah saksi pelapor, ya, untuk minta keterangan dari penguatan dari pelaporan itu, dan yang kedua saksi-saksi dari yang ada di video sur tadi itu, ya. Yang bersangkutan sudah kami periksa semua, keduanya baik yang si berperan laki-laki maupun yang berperan perempuan. Nah, dan saat ini kita sedang mengumpulkan bukti-bukti agar bisa. Saudara, KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pemanggilan akan dilakukan untuk mengklarifikasi hasil penggeledahan yang pernah dilakukan penyidik ke rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret lalu. Setio tidak menyebutkan kapan waktu pemanggilan terhadap Ridwan Kamil. Setio menyebut penggeledahan ke rumah Ridwan Kamil bukan berarti yang bersangkutan pasti menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek iklan di Bank BJB yang merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Bank Jabar masih fokus kepada pemeriksaan yang lain-lain. Ada saksi, ada kemudian mungkin melakukan pemeriksaan atau penelaahan terhadap dokumen, data, dan lain untuk bisa memastikan. Tapi saya yakin penyidik pasti akan nanti menentukan jadwal untuk pemanggilan karena untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi terhadap kegiatan penggeledahan yang sudah pernah dilakukan. Ya mungkin masalah waktu aja. KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur sejak pukul 10 pagi. Kofifa masuk melalui pintu sisi belakang Gedung Tribrata. Pemeriksaan Kofifa dilakukan atas permintaan kuasa hukum dari 4 tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK memanggil Kofifa untuk menjadi saksi kasus itu pada 20 Juni lalu. Namun Kofifa batal diperiksa penyidik KPK karena sedang berada di luar negeri. Pemeriksaan dilakukan di Jawa Timur atau di Surabaya itu karena bersamaan penyidik saat ini, bahkan sudah beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan, mereka semua ada di Surabaya atau di Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, ini berkaitan juga efisiensi bersamaan, ya, mereka melakukan kegiatan di perkara yang lain. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto hari ini bacakan nota pembelaannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pledoinya, Hasto menyebut kasusnya merupakan rekayasa hukum dan syarat muatan politis. Dalam pledoinya, Hasto menyebut dirinya dikriminalisasi lantaran terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023. Hasto juga menyebut nama Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dipecat dari Partai PDIP pada tahun 2024. Pekan lalu, Jaksa Penuntut KPK menuntut Sekjen PDI Perjuangan ini hukuman penjara selama 7 tahun atas dakwaan suap dan perintangan penyidikan kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Harun Masiku ini diproses kembali. Tidak bisa dipungkiri latar belakangnya yang terkait dengan sikap kritis saya yang saya sampaikan selaku Sekjen Partai. Begitu banyak suara civil society yang menyatakan
bahwa proses hukum yang saya alami akibat sikap yang terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 2023 dan pembelaan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keteguhan di dalam menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan masa jabatan presiden 3 periode, serta menjaga disiplin partai PDI Perjuangan dengan melakukan. Beralih ke informasi lain, Saudara, melalui Menko Yusril Iza Mahendra, Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Wapres Gibran untuk berkantor di Papua. Meski Gibran mengaku siap, hal ini kemudian diklarifikasi Menko Yusril. Tugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Wakil Presiden itu bekerja dari Papua. Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap jika harus berkantor di Papua seperti yang disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Wapres Gibran nyatakan sebagai pembantu presiden harus siap jika ditempatkan dimanapun. Gibran menjelaskan penugasan Wapres untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru karena sudah pernah dilakukan di masa kepemimpinan Wapres Maruf Amin. Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua. Kantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyatakan wacana penempatan Wapres Gibran di Papua ramai jadi perbincangan karena dikaitkan dengan unsur-unsur politis, termasuk soal isu pemakzulan Wapres yang saat ini berkembang. Dikait-kaitkan dengan unsur politis, misalnya jangan-jangan ini sebagai upaya untuk dalam tanda kutip ya mengeksklusi wakil presiden, termasuk juga misalnya di tengah gonjang-ganjing terkait dengan pemakzulan. Ini jangan-jangan sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya wakil presiden dengan pemerintah hari ini itu baik-baik saja, hubungannya harmonis, jadi tidak relevan jika dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu kan tafsir-tafsir politiknya yang saya kira berkembang di media sosial. Tapi bagi saya secara prinsip ini sebenarnya sudah sesuai dengan regulasi. Sebelumnya ramai jadi sorotan ketika Menko Yusril Iza Mahendra mengatakan jika Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran untuk mengurusi dan bekerja dari Papua. Namun 1 hari berselang, pernyataan ini diluruskan Yusril bahwa yang ia maksud berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang diketuai Wakil Presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, DPR belum membahas soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Golkar meminta DPR untuk segera membacakan surat pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Kembali di Kompas Petang, Saudara, DPR belum membahas soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Golkar meminta DPR untuk segera membacakan surat pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Meski surat Purnawirawan TNI telah dilayangkan ke DPR, hingga kini belum ada sikap resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta DPR untuk segera membacakan surat pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Namun menurutnya, Golkar tidak melihat pelanggaran yang dilakukan Wapres yang bisa mengarah pada pemakzulan.
bagusnya memang dibacakan, habis itu tolak atau diterima? Enggak, masing-masing pemandangan fraksi, umum lah ya. Fraksi menyampaikan pendapatnya karena memang di situ suruh diminta pendapat. Ya. Apa pendapat DPR baru kemudian disampaikan. Kalau memang ada pembuktian itu diuji di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah gitu. Nah sekarang kami kenapa mengatakan dari awal pendapat kami itu tidak, ya apa yang mau diuji? Ya. Orang buktinya kesalahan tidak ada, ini pemerintah berjalan baru 9 bulan. Gitu. Kita nggak bisa mengukur siapa saja sekarang apakah terjadi pelanggaran apa, kecuali kalau memang nyata-nyata ada pelanggaran terjadi di pasal seperti 7 itu. Oke, baik. Sementara politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menekankan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimungkinkan secara konstitusi. Kita tunggu nanti pimpinan DPR yang ini kan, kalau ada perintah ya kita laksanakan. Tapi masuk akal nggak dorongan itu, karena kan sudah 2 kali dan sudah bersurat secara kan aspirasi masyarakat kan boleh aja kan, dan secara konstitusi juga itu memungkinkan gitu kan, kenapa enggak? Kelompok relawan yang mendukung Gibran sejak dari wali kota Solo hingga wakil presiden mempertanyakan usulan yang dianggap lucu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Relawan meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Prabowo dan Gibran, karena di mata mereka, Prabowo Gibran adalah pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyat. Karena apa aneh dan lucunya, Mas Gibran itu mulai dari wali kota sampai wakil presiden itu kan dipilih oleh rakyat. Dan waktu Mas Gibran menjadi wakil presiden, hampir 96 juta memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu kan satu paket, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau ada segelintir orang yang menginisiasi untuk pemanggilan Mas Gibran, saya kira itu saya anggap aneh sebagai orang kecil lah. Karena Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Sumatera Barat, Ferry Amsari mengatakan, kunci pemakzulan Gibran ada di DPR. Dan jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka Gibran punya kesempatan membuktikan tudingan dari Forum Purnawirawan TNI. Jadi di MK itu malah menurut saya forum yang baik juga untuk Mas Gibran membuktikan dia benar atau tidak, tudingan orang ini salah atau tidak. Kalau tudingan para purnawirawan itu dianggap lemah, ya buktikan di Forum Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI memberikan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di MK dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan Presiden 2024. Tim Liputan Kompas TV. DPR belum mengambil sikap terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apakah DPR tidak mau tahu bagaimana nasib dengan usulan pemakzulan ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Selamat petang, Bung. Ya, saya menuju ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, ini kita melihat bahwa DPR bergeming, lalu kemudian Forum Purnawirawan ini terus melakukan desakan, dan juga saat ini kita melihat ini menjadi sebuah bola liar, Bang. Dan seperti apa sebenarnya persoalan ini, karena ini cukup serius dan juga tidak bisa dipandang sepele. Iya, Bung Juno mengatakan cukup serius. Justru itu menurut saya ternyata DPR tidak menganggap itu serius. Kan itu makanya tidak direspon. Saya juga melihat itu memang nggak ada penting-pentingnya, nggak ada urgensinya. Ya, jadi memang DPR, MPR itu rumah rakyat ya, tempat rakyat mengadu. Tentu banyak sekali ya pengajuan, usulan, surat segala macam yang harus direspon. Itu baru dari rakyat, baru dari komunitas-komunitas masyarakat. Belum lagi ya lembaga-lembaga negara, pemerintah, ya judikatif. Tentu masih banyak hal-hal yang lebih penting dan mendesak yang harus dibahas oleh DPR. Apalagi sekarang ini ya, sebentar lagi bulan depan biasa kita ada sidang tahunan. Banyak sekali agenda-agenda kenegaraan di situ. Tentunya parlemen, DPR harusnya memang lebih memprioritaskan itu. Banyak rapat-rapat dengan kementerian, lembaga untuk membahas
ya program-program pemerintah ya merumuskan APBN. Apalagi ini tahun ini adalah APBN pertama yang secara murni pemerintahan Prabowo Gibran. Tentunya mereka lebih fokus ke situ daripada membahas usulan yang menurut kami tadi saya sampaikan tidak penting dan tidak ada urgensinya. Artinya Bang Freddy menilai bahwa DPR tidak perlu menanggapi, begitu? Gini, masalah menanggapi tidak menanggapi, DPR mungkin mekanismenya harus menanggapi itu. Tetapi bagaimana menanggapi, menyikapi itu, ya kami melihat memang ya silakan saja, mungkin nanti habis reses atau menunggu tahun depannya lagi, silakan saja, kan banyak agenda yang lebih penting begitu loh. Baik, kita jadi ya tergantung DPR-nya, mungkin tergantung DPR harus ditanggapi. Saya setuju, harus ditanggapi dan secara serius dipandang oleh DPR. Lalu seperti apa Bang Rey melihat bahwa saat ini DPR terus bergeming, namun juga di publik terus bertanya-tanya terkait dengan usulan pemakzulan ini, harusnya seperti apa DPR dan segera bersikap, dan pandangan Anda atas usulan pemakzulan ini? Sekarang yang kita tahu kan bagaimanapun surat ini akan tetap dibacakan ya. Nanti soal apa sikap DPR, ya kita lihat nanti ketika mereka sudah membacakan surat ini kan. Nah, tapi sekarang ini perkembangannya kita lihat ada dua nih pendekatan yang dilakukan oleh DPR. Satu yang menginginkan segera surat itu dibacakan, setidaknya itu diwakili oleh Golkar ya kan. Dan yang kedua yang merespon surat ini dengan tidak mau membacakannya sesegera mungkin gitu. Itu yang kita lihat nih sekarang di DPR. Pertanyaannya adalah mengapa Golkar mendesak supaya dibacakan segera, sementara partai-partai yang lain seolah-olah menunggu waktu ya kapan itu akan dibacakan gitu. Saya kira di situ sekarang kelihatan permainan politiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya Golkar mendesak supaya segera surat itu dibacakan sekarang, boleh jadi mungkin Golkar berpikir begini, agar ini tidak menjadi bola liar yang bisa terus-menerus dimainkan, khususnya nanti menjelang Pilpres gitu loh. 2029 gitu Bang. Nah oleh karena itu ya betul, bacakan aja sekarang. Tapi targetnya tentu tidak untuk melanjutkan, targetnya itu adalah untuk menyatakan bahwa DPR tidak berkenan untuk menerima usulan dari para purnawirawan ini. Misalnya, artinya Anda menekankan bukan urusan hukum, tapi masalah politik gitu, Bang Rey? Iya, terserah nanti argumennya oleh mereka kan. Yang penting itu harus dibacakan seperti Golkar mengatakan, dibacakan sekarang, tetapi usulan ini tidak diterima karena alasan sadada gitu ya. Tapi saya kira dengan mempercepat membacakan surat itu sekarang, posisi untuk menolak permintaan itu kuat gitu loh. Nah, itu nampaknya yang dibaca oleh Golkar. Jadi kalau kita baca sekarang, posisinya menolak permintaan itu mungkin dukungan publiknya kuat gitu. Bila dibandingkan misalnya dibacakan bisa 2 tahun lagi atau setahun atau 2 tahun ke depan, boleh jadi ya persepsi publik bisa berubah. Yang sebelumnya misalnya mengatakan, aduh jangan dulu deh. Masa hari-hari begini langsung jadi urusan soal menjatuhkan wapres gitu. Boleh jadi setahun 2 tahun ke depan orang berubah. Nah disitulah eskalasi politik itu boleh jadi bagi partai-partai sekarang atau praksi-praksi sekarang yang belum mendesak supaya surat itu dibacakan untuk kemudian mendorong itu segera ditindaklanjuti. Karena sudah ada respon publiknya yang makin menguat gitu. Nah itu kelihatan sekarang yang taktik-taktiknya di DPR. Ada yang ingin bacakan segera, lalu tetapkan itu ditolak. Kami dapat poinnya, Bang Rey. Kita akan menuju ke Bang Freddy. Bang Freddy, tadi disebut bahwa tentu ini bukan saja urusan hukum, tapi ada dugaan urusan politik, dan kemudian ini ada dugaan juga, atau bahasanya kami sadur, terkait dengan politik sandera menuju 2029. Lalu seperti apa pandangan Anda? Apakah ini juga Anda menilai ada yang mengorkestrasi dan kemudian ada penyokong juga untuk terkait dengan hal ini? Ya, saya beberapa kali satu forum dengan Bang Doli ya, Wakil Ketua Umum Golkar, dan posisi Golkar adalah saya tahu yang paling tegas terhadap usulan ini, yang terang-terangan ya menolak. Ya, konteksnya kenapa tadi saya lihat juga di video itu, kenapa beliau mengatakan ya segera dibacakan, konteksnya itu adalah aspirasi rakyat memang harus direspon oleh DPR. Saya sepakat itu.
Ya, saya juga bagian dari rakyat. Ketika menyampaikan aspirasi harus ke DPR dan saya juga mau aspirasi saya harus direspon. Perkaranya permasalahannya meresponnya bagaimana Golkar sudah terang ya karena menyatakan tidak ada dasarnya kan begitu kan tidak ada buktinya dan lain-lain. Nah, kalau saya seperti yang saya sampaikan tadi kami Projo seperti yang saya sampaikan tadi ya tidak ada urgensinya ini untuk dibacakan ya untuk dibahas bahkan ya. Jadi udahlah biarkan dulu ini fokus dulu ini DPR ini sekarang ya sedang seperti saya sampaikan tadi agendanya banyak sekali agenda yang urgen khususnya untuk agenda kenegaraan bulan depan ini mereka juga udah mau reses ini. Nah, itu saja dulu ya. Tentunya ini kan gampang ya Bang Rey juga paham. Oke, tidak urgent dan juga masih akan memasuki masa reses dan juga ini ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ya saya tambahkan sedikit. Kalau ini memang secara politik, saya sepakat ujungnya ini di politik. Kalau memang secara politik ya parlemen ataupun yang dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Prabowo menginginkan ini gampang kok. Gitu. Jadi realitas politiknya per hari ini tidak mendukung ya usulan tersebut digulirkan. Apakah itu masalah dibacakan segera atau tidak? Realitas politik hari ini seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Oke, terakhir ke Bang Rey, singkat saja Bang Rey untuk soal DPR harus bersikap. Bang Rey? Halo? Ya, silakan Bang Rey. Gimana? Singkat saja. Tadi? Ya, saat ini bahwa tidak urgent oleh Waketum Projo menilai bahwa tidak urgent untuk DPR harus menanggapi untuk saat ini. Ya, pertanyaannya sebetulnya apa kira-kira yang menguntungkan bagi Gibran dibacakan segera atau tidak dibacakan segera gitu. Itu menurut saya yang paling penting tuh untuk dilihat. Kalau misalnya diperlama, justru bacaan saya itu yang membuat rugi gitu ya terhadap Gibran gitu. Karena kemudian apa? Karena kemudian surat ini menjadi semacam sandra terhadap kiprah politiknya Gibran. Alias persis seperti yang diungkapkan oleh Golkar tadi sebetulnya, semakin cepat dibacakan, semakin mungkin membebaskan Gibran dari kemungkinan apa yang disebut dengan sandra politik itu. Oleh karena itulah kita bisa memahami keinginan Golkar dibacakan, tapi untuk kemudian ditolak kira-kira begitu ya, daripada ditunda-tunda dibacakan karena ini potensial akan menyandera politik saudara Gibran. Baik, kita nantikan bagaimana dinamika di DPR dan juga bagaimana koalisi dan kesolidan dari para parpol untuk menyikapi dan merespons dari aspirasi terkait dengan usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Rey Rangkuti dari Lingkar Madani dan juga Bang Freddy Damanik dari Wakil Ketua Umum Projo. Selamat petang. Sampai ketemu. Usai jeda saudara, kami hadirkan rekaman CCTV kegiatan diplomat muda Kemlu di indekosnya sebelum ditemukan tewas. Komisi Kepolisian Nasional meminta Polri segera mengumumkan hasil gelar perkara kasus ijazah Jokowi. Kompolnas mengklaim penyidikan sudah kredibel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Daru Panguyunan terekam kamera pengawas atau CCTV. Dari rekaman CCTV hari Senin 7 Juli 2025, sekira pukul 11 malam, diplomat Kemlu Arya terlihat baru kembali ke kamar indekosnya. Beberapa menit setelahnya, Arya kembali keluar kamar. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam diduga hendak membuang sampah.
Usai membawa plastik berwarna hitam, tak lama kemudian almarhum kembali ke dalam kamar. Kami juga tampilkan rekaman CCTV lain saat jenazah diplomat Kemlu pertama kali ditemukan. Dengan tenang, dua pria di depan kamar korban mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun pintu terkunci rapat. Alhasil, salah seorang pria yang diduga penjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Gelar perkara ijazah Jokowi kini tinggal menunggu kesimpulan oleh Barreskrim Polri. Kompolnas bahkan meminta Polri tidak perlu berlama-lama demi kepastian hukum ijazah Jokowi. Pelaksanaan gelar perkara khusus ijazah Presiden ke-7 Jokowi dinilai Kompolnas dilakukan Barreskrim cukup rinci dan kredibel. Kompolnas bahkan mengakui sejumlah kejanggalan yang diributkan dalam ijazah Jokowi juga mendapat penjelasan yang baik oleh perwakilan dari UGM. Punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19-20 item. Dicekin semua, dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya, karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya, sehingga dalam konteks seperti itu ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Sebelumnya, penudik ijazah Jokowi Roy Suryo menyebut ijazah Jokowi tidak identik dengan dua ijazah pembanding alumni Fakultas Kehutanan UGM 1985 berdasarkan error level analysis, khususnya dalam penulisan sarjana di kertas ijazah. Ya, inilah yang kemudian nomor 1120 itu tidak match. Saya langsung saja ya, supaya nggak terlalu lama. Tidak match dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nah ini. Jadi 3 ijazah pembanding ini transparan, semua ini ada. Dan semua tadi Ini 3 pembandingnya UGM semua? UGM semua, satu angkatan semua. Milik Fronojiwo, satu angkatan di Kehutanan. Sama, dan ini dikenal oleh Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, Sri Murtiningsih, sama almarhum Hari Mulyono. Ini lihat betul. Jadi ini A-nya masuk ke dalam, ini A-nya masuk ke dalam 1115, 1117. Nah yang 1120, ya ini bahasa saya tadi, mencotot keluar ya gitu. Jadi dia terlempar. Jadi ini artinya tidak identik. Namun, analisis digital berdasarkan ELA yang dilakukan Roy Suryo dinilai tidak valid. Pasalnya, uji fisik analog sebuah dokumen tak bisa dilakukan secara digital karena hasilnya pasti berbeda. Jadi, apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Kini keputusan untuk melanjutkan perkara ijazah Jokowi berada di tangan Barreskrim. Kompolnas pun mendesak agar Polri tak perlu berlama-lama mengumumkan kesimpulan gelar perkara. Hal ini demi kepastian hukum semua pihak. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Tim Liputan Kompas TV. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi kini menanti kesimpulan dari penyidik Polri. Selain itu,
perang barang bukti masih menjadi perdebatan soal valid tidaknya ijazah Jokowi bila diuji secara digital. Kita bahas bersama ahli digital forensik yang juga penuding ijazah palsu Jokowi, Bang Rismon Sianipar, dan juga Presiden Petisi Ahli, Bang Pitra Romadoni Nasution. Selamat petang Bang Rismon, Bang Pitra, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bang Rismon dulu. Bang Rismon, kemarin kan ahli IT dari pihak Jokowi ini bilang, tadi juga sudah sama-sama kita dengarkan, analisis ELA tidak bisa nih digunakan untuk uji fisik atau analog ijazah Jokowi. Selain itu Kompolnas juga akui bahwa materi pembanding ijazah Jokowi sangat detail dan juga lengkap. Bagaimana Anda mempertahankan hasil uji saintifik Anda, Bang Rismon? Apanya yang detail, Mbak? Jadi nggak ada yang ditampilkan apapun dalam gelar perkara khusus tersebut. Kalau memang yakin hasilnya, tampilkan aja analog, semua dokumen analog, dan UGM kenapa nggak hadir di gelar perkara khusus tersebut, gitu loh. Bahkan Pak Joko Widodo, apanya yang detail, apanya yang precise, kan Pak Khairul Anam nggak ahli di bidang itu. Bagaimana mungkin kesimpulan prematur dikatakan ini baik, ini begitu. Tidak ada satupun hal teknis, baik prosedur penelitian, prosedur forensik, maupun parameter-parameter output forensik yang dijelaskan oleh Dirtipidum. Mereka hanya menjelaskan seperti narasi di koran online begitu, nggak ada apa-apa. Bahkan versi fotokopi analog pun Dirtipidum itu tidak berani menampilkan kepada kami. Jangankan ijazah asli, yang analog saja, yang fotokopi saja, itu tidak berani ditampilkan oleh Dirtipidum. Oke. Apanya yang bisa meyakinkan? Kan kemarin terminologinya adalah gelar perkara khusus. Seolah-olah di sana dijelaskan kepada kami, itulah tujuan kami datang sebagai ahli. Bahwa ahli dari Dirtipidum menjelaskan kepada kami. Tetapi apa yang terjadi adalah tidak ada apapun. Tidak ada apapun. Bahkan kami yang menyajikan argumentasi ilmiah kami. Mulai dari Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan saya. Dan itu tidak ada bantahan. Apalagi terkait dengan kami analisa bukan hanya ELA. Jadi itu ELA itu cuma salah satu. Yang berikutnya adalah overlapping detection menggunakan local binary patterns. Ya, saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, kemarin saat dialog dengan Mas Roy Suryo nih, ia menyebut bahwa Polri puas dengan hasil uji saintifik yang dipaparkan kemarin. Apakah Anda melihat ini bisa patahkan hasil uji lapor Polri yang sudah diumumkan 22 Mei lalu? Tapi dijawabnya usai jeda ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra, bagaimana dengan bukti-bukti yang dibawa Roy Suryo kemarin? Apakah bisa mematahkan hasil dari lapor Polri yang sudah diumumkan 22 Mei lalu? Menurut Anda? Oke. Yang pertama Mbak, saya ingin jelaskan bahwasannya bukti-bukti yang dibawa oleh Mas Roy Suryo kemarin dalam gelar perkara khusus tidak ada hal yang baru yang menjadi novum sehingga mematahkan hasil gelar perkara biasa yang telah dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri beberapa bulan yang lalu. Nah, kita lihat bahwasanya yang dibawa oleh Mas Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri itu sesuai dengan konferensi pers yang disampaikan di hadapan Bareskrim itu adalah data ELA, Error Level Analysis. Kalau data ELA itu bukanlah data untuk menguji fisik suatu hal barang bukti ataupun alat bukti. Akan tetapi itu hanyalah pengujian data elektronik. Ini kan ijazah ini kan bukan dokumen elektronik, akan tetapi dia dokumen fisik yang harus diraba, dirasakan, dan diterawang. Sama seperti kita ingin menguji air minum. Apakah air tersebut itu sedang panas atau dingin, harus dipegang fisiknya, bukan dipoto airnya. Seperti itu simpel sederhananya. Maka saya bilang bahwasannya bukti yang dibawa oleh Roy Suryo itu hanyalah bukti asumsi saja, tidak bisa mematahkan hasil gelar perkara biasa yang telah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Oke, kami tangkap. Karena berdasarkan asas hukum kita mengatakan actori incumbit onus probandi. Siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Nah, pertanyaannya adalah
Iya, Bang Rismon, kalau disebut siapa yang menuntut, berarti ia yang harus membuktikan. Dan kemarin juga disebut bahwa UGM juga membuat ijazah saja sudah klaim itu asli. Ditambah lagi, Kompolnas juga menyatakan bahwa huruf yang sempat dijadikan problematik juga sudah kuat klaimnya. Bagaimana Anda bisa memiliki legal standing? Iya, merujuk dari perkataan dari Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM itu kan dia tidak memastikan, dia hanya meyakini. Kita bukan bicara tentang keyakinan di sini, kita bicara fakta. Di gelar perkara khusus kan sudah saya ungkapkan bagaimana nilai mata kuliah dasar umum, 3 mata kuliah, statistik, fisika, matematika itu nilai D. Bagaimana bisa lulus? Bagaimana terdaftar sejak awal sebagai sarjana muda kok bisa mendapatkan ijazah sarjana penuh. Ini kan tidak pernah dijawab oleh UGM secara publik. Dan dibuka dong itu skripsi tahun 1985 yang katanya merupakan produk dari handpress atau letterpress hanya dengan meraba. Itu kan bukan produk forensik gitu. Dan kami sudah mengungkapkan semua kemarin. Jadi bukan yang kami lakukan seperti Bukan. Saya ingin sampaikan kepada yaitu menggunakan local binary patterns. Gimana, Mas? Oke, gimana Bang Pitra? Di dalam hukum itu nggak bisa begitu saja segampang itu kita bilang dibuka saja kepada masyarakat. Karena apa? Karena mereka telah menyerahkan kasus ini kepada polisi. Sehingga barang bukti tersebut diserahkan kepada polisi, bukan kepada publik gitu loh. Sehingga ini menjadi trial by the methods nantinya apabila memang proses hukum yang sedang berjalan kita mendahului langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Nah, saya kira itulah namanya proses hukum yang berkeadilan, harus kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Kalau Pak Jokowi yang membuka itu kepada publik padahal Pak Rismon dan kawan-kawan sedang menyerahkan proses ini kepada proses hukum, sama saja Pak Jokowi tidak menghormati hukum dan tidak menghargai penyidik yang sedang bekerja. Nah, persoalannya adalah pengaduan Dumas yang dilakukan oleh TPU kemarin sudah dihentikan penyelidikannya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Apa dasar dihentikannya itu? Karena mereka telah melakukan pengujian terkait dengan ijazah itu baik dari segi mikroepiden maupun makroepiden. Nah, sehingga disimpulkanlah bahwasanya tidak ada kepalsuan dalam ijazah tersebut. Oke. Dan diperkuat oleh UGM-nya gitu. Lantas kita mau cari masalah apa lagi? Ini sama saja kita mengkriminalisasi Joko Widodo dalam kasus ini karena memaksakan suatu perbuatan pidana yang ia tidak lakukan gitu. Oke, Bang Rismon, kalau UGM saja sudah firm itu ijazah Jokowi asli, kemudian lapor Polri juga sudah menggunakan produk pembanding yang lengkap disebutnya seperti itu. Lalu apalagi yang masih Anda pertanyakan? UGM tidak ada confirm bahwa itu asli, Mbak. Dia kan meyakini, coba diulang lagi, diputar lagi, ya statement dari Profesor Ova Emilia, dia hanya meyakini. Dalam ilmiah kita butuh kepastian, memastikan berdasarkan prosedur akademik yang dilalui oleh Joko Widodo. Kami memastikan, bukan kami meyakini, ini bukan keyakinan. Dan terkait tadi saya diputus soalnya ya, jadi yang kami sajikan itu justru argumentasi ilmiah, bukan hanya ada pencocokan citra, ya pencocokan gambar, foto, ijazah yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, belum lagi font identification berbasis AI bahwa itu fontnya tersebut adalah font Times New Roman yang ada sejak tahun 1992 versi digitalnya. Sementara bantahan yang kami dapatkan cuma dengan indera perasa, meraba lembar pengesahan skripsi tersebut, terus disimpulkan secara prematur adalah produk dari handpress atau letterpress. Dan itu tidak direkonstruksi. Baik, kalau gitu saat ini tinggal kita menunggu pernyataan dari Bareskrim terkait dengan kemarin yang sudah dilakukan gelar perkara khusus. Terima kasih. Sebelum ditutup, Mbak, saya mendapatkan informasi singkat saja, Bang Pitra. Ini informasinya Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara terkait dengan laporan Pak Jokowi. Nanti dalam beberapa minggu ini akan kita lihat hasil gelar perkaranya apakah naik sidik atau dihentikan. Baik. Ini informasi hari ini ya? Terima kasih.
Nah, info juga hari ini ternyata di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak berwenang. Beberapa hari kapan ini ijazah Pak Jokowi ditunjukkan ini kalau Pengadilan Negeri Surakarta itu. Baik, terima kasih. Kita nantikan nanti bersama-sama Bang Rismon, Bang Pitra. Terima kasih atas perspektifnya sore hari ini. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Terima kasih. Pesawat Alda Air tergelincir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis pagi. Tidak ada korban dalam insiden ini. Pesawat ini terbang dari Bandara Wamena, tujuan Bandara Mulia, membawa BBM 1.100 kg. Pesawat terbang dengan kondisi normal, namun tiba-tiba mengalami pecah ban kanan saat mendarat hingga tergelincir. Pilot dan co-pilot selamat dan tidak terluka. Saudara, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Arjuno Pramudito, terima kasih, sampai jumpa.